Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan abang masih di bab 4 ya. Kita masuk ke subbab menentukan suhu pada termometer X. Belum masuk ke subbab baru ini, jadi kita akan membahas sama-sama tugasnya yang kemarin dalam mengkonversikan skala pada suhu di termometer. Ya, kemarin ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi ketika nanti ada merasa salah dalam mengerjakan tugasnya minggu kemarin, silakan langsung diperbaiki dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang menentukan suhu pada termometer X. Baiklah, jadi ini soalnya itu diacak ya. Ada soal yang kelas 7 Rufaidah, ada yang soal kelas Torik bin Ziyad. Nah, jadi pertama ada soal 46 derajat Celcius berapa Kelvin gitu. Jadi kayak seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya ya. Artinya yang kita gunakan adalah Celcius dan Kelvin. Nah, untuk Celcius dan Kelvin maupun Kelvin dan Celcius ini lebih mudah daripada mengkonversikan skala yang lain. Karena apa? Karena ini perbandingannya sama. Sehingga ini tidak perlu ditulis lagi. Maka langsung saja masukkan rumusnya gitu kan. Dimana derajat Celcius itu sama dengan Kelvin dikurang 273. Sedangkan yang ini yang ditanya apa? Yang ditanya Kelvin. Maka suhu Kelvin yang ditanya. Maka rumusnya jadi derajat Celcius ditambah 273. Nah, langsung saja substitusikan. Celciusnya diketahui di soal adalah 46 derajat Celcius. Ditambah 273. Dapatlah hasilnya 319. Jangan lupa satuannya, yaitu Kelvin atau K. Nah, untuk yang soal torik, kalau tidak salah ini negatif ya, sama dari Celcius dikonversikan menjadi Kelvin. Maka menggunakan yang ini. Ya kan? Nah, kita tulis dulu. Nah, substitusikan. Derajat Celciusnya udah diketahui yaitu 100 negatif ya. Maka negatif nih. Negatif 150 derajat Celcius ditambah 273. Maka hasilnya adalah 123 Kelvin. Nah, selanjutnya ada di soal 3 dan keempat itu adalah mengubah atau mengkonversi Kelvin menjadi Celcius. Jadi masih menggunakan ini, perbandingan yang ini. Kita lingkarin dulu. Ya, karena Celcius yang ditanya ya, langsung aja. Derajat Celcius itu sama dengan ini, suhu Kelvinnya dikurang 273. Kelvinnya berapa di soal? Ya, 373. Maka 373 dikurang 273 adalah 100 derajat Celcius. Jadi 373 Kelvin itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, untuk soal berikutnya ada 25 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Ya, sama menggunakan yang ini. Maka langsung aja. Derajat Celcius sama dengan Kelvinnya, sini kan? Kelvinnya 25. Jadi 25 dikurang 273 sama dengan negatif 248 derajat Celcius. Artinya dingin banget ya ini. Nah, gini ya, ini jadi itu untuk Celcius ke Kelvin maupun Kelvin ke Celcius. Jadi karena dia punya perbandingan yang sama, yaitu sama-sama 5, maka ini sudah tidak perlu dituliskan. Jadi langsung derajat Celcius sama dengan Kelvin dikurang 273. Baiklah ke soal selanjutnya ya, soal kemarin yaitu dari Reaumur ke Celcius. Artinya langsung perhatikan aja mana perbandingan Reaumur, ini ya berarti Reaumur dengan Celcius. Ya kan?
maka yang digunakan perbandingan ini. Nah, lihat yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah derajat Celcius, maka derajat Celcius ditulis paling atas. Dibagi, siapa yang kita bandingkan? Jadi kita membandingkan derajat Celcius dengan derajat Reaumur, tulis. Nah, selanjutnya, lalu gini ya. Nah, derajat Celcius perbandingannya itu berapa? 5. Perbandingan derajat Reaumur 4. Barulah kita substitusikan. Ya, yang diketahui kan ini ya. Reaumurnya yaitu 24 derajat. Maka kita tulis ini per reaumurnya kita masukkan 24 sama dengan 5 per 4. Nah, seperti kemarin, caranya adalah dengan mengkalikan. Karena yang kita mau cari adalah derajat Celcius, maka per 24-nya ini mau kita hilangkan gitu ya. Mau kita habiskan, sisakan 1. Maka di sini di ruas kiri sama-sama dan di ruas kanan sama-sama dikali 24. Sehingga ini coret-coret. Maka derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali 24. Bisa dibagikan? 6 dikali 5, yaitu 30 derajat Celcius. Dapat ya? Nah, untuk soal selanjutnya dari Celcius ke Reaumur ya. Kita bulatin lagi perbandingan Celcius ini, Reaumur yang ini. Yang ditanyakan siapa? Reaumur. Maka kita tulis Reaumur dulu. Derajat Reaumur. Kita membandingkannya dengan siapa? Derajat Celcius. Ini kan? Maka per. Jadi per itu sama kayak perbandingan. Jadi kita bandingkan dengan Celcius. Selanjutnya, Reaumur. Itu perbandingannya adalah 4. Maka tulis di sini 4. Celcius perbandingannya adalah 5. Maka di sini 5. Nah, selanjutnya adalah mensubstitusikan derajat Celciusnya di soal sudah diketahui yaitu 100. Ini derajat Reaumur per 100 berarti kan sama dengan 4/5. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, untuk menghilangkan per 100-nya ini nanti dikali 100 ruas kiri dan ruas kanan. Maka coret ya. Nah, 100 dibagi 5 bisa kan? Ya, bisa ya. 20. Maka 20 kali 4 adalah 80 derajat Reaumur. Soal selanjutnya yang ini yaitu dari Fahrenheit ke Celcius. Ya, maka langsung lihat aja mana yang Fahrenheit ini kita bulatin dulu sama Celcius. Maka kita membandingkan Fahrenheit dengan Celcius. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya Celcius, maka Celcius dulu kita tulis. Celcius per. Perbandingannya tadi dengan siapa? Fahrenheit. Tulis Fahrenheit. Nah, ingat Fahrenheit di sini harus dikurang 32 agar sama-sama titik bawahnya 0. Ya kan? Ingat ya di video sebelumnya. Jadi tetap ditulis Fahrenheit dikurang 32 sama dengan perbandingan Celcius adalah 5. Perbandingan Fahrenheit dikurang 32 adalah 9. Baru substitusikan derajat Celcius per Fahrenheitnya adalah 81 ya. 81 dikurang 32 sama dengan 5/9. Nah, 81 dikurang 32 itu kan kita langsung aja kita hapus, langsung kita isi 81 kurang 32 adalah 49 ya. Nah, seperti tadi, seperti sebelum-sebelumnya, supaya karena derajat Celcius yang dicari supaya 49 yaitu menjadi 1, maka dikali silang 49 ruas kiri dan dikali silang. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali 49. Maka 49 dibagi 49 habis. Nah, lalu ini 49 dibagi 9. Jadi kita bagi dulu supaya
tidak besar. 49 dibagi 9, hasilnya koma ya. Kita coret 5,4. Baru kita kalikan di 5. 5 kali 4, 20. Simpan sini. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Nah, komanya di sini kan? Maka di sini ya. Sama aja dapatnya 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada Reaumur menjadi Fahrenheit ya. Lalu kita bulatin dulu mana perbandingan Reaumur ini sama Fahrenheit yang ini ya. Maka yang lainnya nggak usah diperhatikan ya. Yang ditanya siapa Fahrenheit, maka tulis dulu Fahrenheit. Nah, ingat Fahrenheit ini Fahrenheit dikurang 32, jadi tetap ditulis derajat Fahrenheit dikurang 32. Dibagi ya, perbandingannya dengan siapa? Reaumur. Maka derajat Reaumur sama dengan perbandingan Fahrenheit yaitu 9. Perbandingan Reaumur 4. Tulis. Nah, kita substitusikan ya. Reaumurnya udah kita ketahui yaitu 25. Jadi kita masukkan sini 25 derajat Reaumur. Oke. Nah, sama seperti tadi, ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama kalikan. Kalikan 25. Sehingga 25 bagi 25 habis. 25 bagi 4, 6,25 ya. Nah, 6,25 dikali 9. Kita tulis ini yaitu hasilnya adalah 56,25. Jangan lupa ditulis ininya ya, sisanya. Derajat Fahrenheit dikurang 32. Yang ditanya adalah Fahrenheit. Maka ini negatif 32 harus pindah ruas ke kanan. Pindah ruas menjadi positif. Jadi 56,25 ditambah 32. Dapatlah hasilnya 88,25 derajat Fahrenheit. Nah, baiklah, jadi itu untuk pembahasan soal pada latihan yang kemarin. Jadi jika kakak dan abang ngerasa ada salah dalam mengerjakan latihannya yang minggu kemarin yang sudah dikumpulkan, nah minggu ini segera dikerjakan lagi ya, diperbaiki sambil juga mengerjakan nanti soal yang baru. Sini kita akan masuk subbab baru yaitu menentukan termometer X. Jadi termometer yang tidak diketahui gitu ya. Jadi caranya adalah dengan membandingkan dengan termometer Y. Dimana termometer Y ini nanti sudah diketahui. Jadi kita bandinginnya dengan skala yang udah diketahui. Bisa skala Celcius, bisa juga Reaumur, bisa Fahrenheit maupun Kelvin. Nah, seperti yang kita kemarin pelajari gitu ya, bahwa termometer itu punya titik bawah dan titik atas. Ya, atas yang ini titik bawah atau TB. Mana titik bawah itu menunjukkan peleburan dari es dan titik atas itu menunjukkan adalah mendidihnya air ya, titik didih air. Nah, jadi kan kita membandingkan termometer yang skalanya X tidak kita tahu sama skala yang udah nanti kita tahu, bisa derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Misalnya yang kita gunakan ini adalah Celcius, ya kita ubah sini derajat Celcius, maka kita sudah tahu ya bahwa titik bawahnya itu adalah 0. Sedangkan titik atasnya adalah 100. Nah, nanti di sini ada suhu Y ya, atau suhu Celciusnya. Jadi benda itu nanti diukur di termometer Celcius itu sebesar derajat Celcius, atau misalnya nanti sebesar 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu jika diukur dengan termometer X itu berapa derajat gitu ya. Jadi membandingkan ya, dimana nanti diketahui
titik bawah dan titik atas dari dari termometer X ini di soal ya. Jadi bagaimana mencari suhu pada derajat atau suhu pada termometer X ini dengan membandingkannya dengan termometer Celcius atau derajat Celcius. Jadi nanti di sini itu ada titik bawah dari X ya, termometer X, sedangkan ini titik atas dari termometer X. Jadi caranya adalah sama kayak kemarin, yaitu membandingkan. Namun gini, kita kurangkan. Jadi suhu X, derajat X ini yang kita cari dikurang titik bawah X, termometer X, dibagi titik atas dikurang titik bawah, gitu ya. Jadi titik atas X dikurang titik bawah X sama dengan derajat Celcius. Termometer yang Celcius sama tengah kurang bawah, gitu ya, dalam mengingatnya. Jadi derajat Celciusnya dikurang titik bawah Celciusnya dibagi sama titik atas kurang titik bawah. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Suatu termometer X, ini ya, kita bikin ilustrasinya, mengukur suhu es sedang melebur pada negatif 5 derajat X. Ingat, kalau es melebur itu merupakan titik bawah. Jadi bikin ilustrasi di sini, kita bikin garis titik bawah ya. Nah, di sini titik bawahnya katanya negatif 5. Dan mengukur suhu air mendidih, dimana suhu air mendidih itu adalah titik atas, yaitu 90. Maka termometer X ini dia memiliki titik atas itu 90 dan titik bawahnya itu negatif 5, gitu ya. Selanjutnya, termometer Celcius mengukur benda tersebut adalah 50 derajat Celcius. Maka yang dibandingkan adalah termometer X dengan termometer Celcius ya. Ini maka di ilustrasi kita gambar ini derajat Celcius. Katanya diukur benda tersebut suhunya 50 derajat Celcius. Maka di sini ya kita kira-kira di tengah lah, yaitu 50 derajat Celcius ya. Harusnya di sini tulis ya Celcius, ini derajat X. Yang ditanyakan adalah berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X. Maka yang ditanyakan ini yang ditanyakan. Maka seperti rumusnya tadi ya. Jadi kita mulai dari termometer X dulu, yaitu tengah kurang bawah, gitu kan. Maka derajat X dikurang bawahnya berapa? Negatif 5. Maka kita kasih kurung ya. Negatif 5 derajat X, gitu ya, dibagi titik atas dikurang titik bawah, yaitu 90 dikurang, karena ada negatif ya, maka kita kasih kurung negatif 5 sama dengan, nah sekarang yang Celcius, tengah kurang bawah juga. Nah, Celcius kita kan sudah tahu ya, titik bawah Celcius itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan titik atasnya ialah 100 derajat Celcius. Nah, jadi tengah kurang bawah, maka 50 dikurang 0 derajat Celcius dibagi atas kurang bawah, itu 100 dikurang 0 ya. Nah, kita hitung nih, derajat X dikurang negatif 5 ya, kurang negatif ketemu negatif, maka nanti jadi plus ya kan. Maka derajat X ditambah 5 per 90 dikurang negatif 5, tadi negatif ketemu negatif jadi plus ya kan. Maka 90 ditambah 5. Nah, kita tahu ya,
Ini jadi positif. 20 tambah 5 adalah 95. Sama dengan 50 kurang 0 ya. 50. 100 dikurang 0 ya. 100. Jadi kan yang ditanya ini ya, derajat X-nya. Maka per 95-nya kita hilangkan dengan cara kita hilangkan atau dengan kata lain kita jadikan 1 dengan cara ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan sama-sama 95. Ya, sehingga ini 95 dibagi 95 habis. Nah, ini nih 50 sama 100 ini kan bisa nih. Nolnya kita coret nih. Nah, selanjutnya sisa 5/10. Nah, 5/10 ini bisa kita kecilkan kan? Sama-sama dibagi 5 ya. 5 bagi 5, 1 kan? 1, 10 dibagi 5, 2. Jadi dapatlah derajat X ditambah 5 sama dengan 1/2 dikali 95. Nah, 95 dibagi 2 ya sama dengan 47,5. 47,5. Maka derajat X ditambah 5 sama dengan 47,5. Nah, karena yang ditanya X, maka derajat X sama dengan positif 5-nya pindah ruas. Positif kalau pindah ruas jadi negatif. Jadi 47,5 dikurang 5. Maka dapat hasilnya 42,5 derajat X.